Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih Bapak. dalil Al-Quran dan Warahmatullahi Sunnah. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa Faro TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah berikan kita kemudahan sehingga kembali kita berjumpa di program live interaktif mengenal Allah dengan tema keimanan, doa, dan zikir. Kemudian, salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya tanpa terkecuali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita informasikan bahwasanya live interaktif ini juga bisa didengarkan melalui radio Bimbas Yogyakarta dan radio Hang FM Batam. Dan bagi pemirsa yang bertanya langsung berkaitan dengan tema kita pada kesempatan ini, bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Dan sebelum kita menjawab pertanyaan dari pemirsa, alhamdulillah pemateri kita pada kesempatan ini telah hadir bersama kita, yaitu Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Ya, kita sapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah khair. Ya, nah, mudah-mudahan para pemirsa juga di mana saja berada. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah ada yang merelay acara ini saat radio Bimbas Yogyakarta dan Hang FM Batam. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga ya apa yang akan kita sampaikan ini semakin bisa didengar oleh khalayak kaum muslimin di mana saja berada. Dan insya Allah mudah-mudahan ya merupakan pertanda kebaikan bagi kita semua. Nah, Allah amin. Mungkin sebagai mukadimah langsung saja Ustaz. Nah, taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar ya radio Bimbas dan juga radio Hang di Batam, barakallahu fikum jami'an. Sekarang ini manusia ya ditakuti atau manusia dalam suasana ketakutan ya mendengar tentang virus corona yang tentunya telah menelan banyak korban dan telah menyebabkan banyak kematian. Seorang mukmin tentunya semakin yakin bahwa semua hal itu pasti dengan izin Allah dan juga karena ada sebab, dan semua itu pasti ada hikmahnya. Tapi menjadi pertanyaan, pantaskah kita takut atau cemas yang berlebihan sehingga menyebabkan kita tidak bisa hidup dengan tenang? Seorang mukmin yang meyakini bahwa Allah Rabbul Alamin yang mentakdirkan hal itu semua, dia akan selalu tenang, dia akan selalu tentram. Tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan, tapi kita waspada. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya tidak akan ada yang menimpa diri kita kecuali apa yang telah ditakdirkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wabah virus corona ini telah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Dia akan terjadi pada tahun ini, di akhir tahun 2019 dan di awal tahun 2020 dan sampai detik ini. Sampai pada saat yang dihendaki oleh Allah sehingga akan diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang beriman akan selalu berserah diri kepada Allah. Karena wa ma'asabakum min musibatin fa bi'idznillah. Tidak satu pun yang musibah yang menimpa kalian kecuali dengan izin Allah. Semua dengan izin Allah. Maka berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, jaga batasan-batasan agama Allah, laksanakan perintah, tinggalkan larangan.
maka Allah pasti akan menjaga kita. Biasakan pola hidup yang sehat, makanan, minuman, kebersihan. Bi'inillah kita akan selamat setelah hal itu kita lakukan. Tapi masih mungkin menimpa kita, maka semua hal itu kita hadapi dengan kesabaran, dan Allah akan membalas kesabaran tersebut dengan pahala yang berlipat ganda. Toh kalau seandainya juga hal itu membawa pada kematian, tapi selama keimanan masih ada di hati kita, di dalam dada kita, maka itu adalah kebaikan di akhirat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Berbeda dengan orang yang kafir, bila mereka ditimpa musibah, berkeluh kesah, dan tentunya azab bagi mereka dunia dan akhirat. Semoga kita diselamatkan dan seluruh kaum muslimin dan umat manusia dari wabah virus corona, dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Demikian. Allahumma min jazakumullah khairan serta nasihatnya. Barakallahu fikum. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kembali kita ajak pemirsa yang ingin bertanya bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Baik Ustaz, sebelum kita mengangkat telepon, kita bacakan soal yang telah masuk di meja redaksi Fatwa TV. Ini ada pertanyaan dari Septiani Bangka Selatan, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya bagaimana kalau mendidik anak dari awal lahir agar nanti kuat akidahnya? Caranya mungkin, Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Septiani dari Bangka Belitung ya. Bangka Selatan. Bangka Selatan. Ya. Bagaimana mendidik anak dari dini sehingga kuat akidahnya? Pertama tentunya anak yang baru lahir tidak mengetahui apa-apa dan tidak bisa bicara dan tidak bisa memahami, tapi dia bisa mendengar. Maka di antara hikmah kendati hadis tentang mengazankan di telinga bayi, yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah, di sana ada kalimat azan yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Kata Imam Ibnu Qayyim, di antara hikmahnya agar pertama sekali yang terdengar atau masuk ke dalam telinga si bayi tersebut kalimat tauhid. Terlepas dari perbedaan para ulama tentang disyariatkan, diazankan atau tidak. Tapi di antara hikmahnya kata Imam Ibnu Qayyim adalah agar pertama sekali yang masuk ke dalam telinga sang bayi itu adalah kalimat tauhid. Ini jelas penanaman pertama dari dini kita memperdengarkan kepadanya tauhid. Kemudian juga hendaknya di rumah selalu diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Karena kendati anak tersebut belum bisa mungkin memahami, mencerna, tapi dia mendengar. Bila itu sering diperdengarkan, maka tentunya ayat-ayat tersebut akan lengket di dalam benak pikirannya dan dalam hatinya. Kemudian banyak berdoa keberkahan untuk anak kita, keluarga kita, agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya agar orang tua, ayah dan ibunya menjadi orang yang soleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Dengan demikian Allah akan membimbing, menjaga anaknya, menjadikan mereka orang-orang yang baik. Terutama pendidikan dari dini itu lebih banyak kepada pendidikan dalam bentuk uswah dan qudwah, mencontoh. Maka jadilah contoh yang terbaik dalam bertutur kata, dalam berbicara, dalam bersikap, dalam berperilaku, serta dengan doa dan usaha. Maka insya Allah sang anak akan tumbuh dalam keadaan lingkungan yang islami. Karena faktor yang paling berperan dalam membentuk karakter anak adalah lingkungan, terutama orang tua. Sehingga kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassirani au yumajjisani. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, siap untuk menerima kebenaran, tapi orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka jagalah lingkungan kita sehingga perbanyak memperdengarkan Al-Quran di rumah, berdoa, kemudian berikan contoh dan sirut tauladan yang terbaik untuk keluarga dan anak kita. Insya Allah anak akan tumbuh di atas akidah yang kuat dan kokoh.
Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan. Barakallahu Ustaz. fikum. Demikian bertanya seperti ini di Bangka Selatan, semoga bisa dipahami. Ustaz, ada telepon yang masuk, kita sapa dulu Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Bersama siapa, di mana? Dari Bu Titin, Bekasi, Mas. Ya, silakan Ibu. Pak Ustadz, mohon maaf, saya mau nanya mengenai doa dan zikir nih. Orang tua saya ini kan udah sepuh nih, Pak Ustadz. Artinya udah sepuh, orang yang tidak mudah dikasih tahu. Lah bagaimana seandainya saya ini menghadiahkan istighfar, itu apakah diperbolehkan, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Syukran ya jazakillah khair, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ibu Titin ya. Jadi tentang masalah doa orang tua telah sepuh ya, kemudian ya telah tua, sulit untuk diberikan pemahaman. Kemudian apakah boleh dia beristighfar dan pahala yang dihadiahkan? Dalam hal ini yang lebih utama itu adalah untuk ya banyak ibu ya membaca zikir di sekitar orang tua, dekat dengan dia agar dikeraskan suara sehingga dia juga bisa mendengar di pagi dan di petang hari. Ya, sehingga kalaupun sulit untuk diberi pengertian atau pemahaman, tapi dia bisa mendengar. Begitu juga mungkin Al-Quran, sehingga ya selama dia masih bisa mendengar, mudah-mudahan ya sedikit demi sedikit ayat Al-Quran itu masih bisa masuk dan lengket dalam hati dan jiwanya. Begitu juga zikir. Adapun istighfar, ya cukup ibu yang mohonkan keampunan baginya, ya keampunan untuk ibu, kemudian untuk orang tua yang sulit untuk diberi pengertian karena mungkin ada faktor umur yang telah senja, kan begitu. Itu yang. Adapun masalah ya menghadiahkan, ya tidak semua ya ibadah itu yang harus dihadiahkan. Ada pahala-pahala yang ibadah yang tentunya sampai, seperti kita bersedekah, ya kita mendoakan, ya sampai. Kemudian kalau seandainya ya seorang menghajikan orang tuanya yang belum sempat haji, dia telah meninggal atau mungkin sakit tidak diharapkan kesembuhannya, ya. Adapun bacaan-bacaan yang lain sebaiknya tidak perlu dihadiahkan karena tidak ada contoh dari Nabi SAW. Cukup kita memperbanyak mendoakan ya kebaikan bagi orang tua atau memohon keampunan ya pada Allah untuk orang tua kita. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian penanya Bu Titin di Bekasi, semoga bisa dipahami. Saat kita bacakan lagi pertanyaan telah masuk sambil menunggu telepon yang masuk. Ini ada dari Bagus Suseno Ustaz di Kepulauan Riau. Ustaz, apa hukum orang Kristen ikut sholat Jumat, sudah 2 kali ikut sholat Jumat dan niat Ustaz? Nah, mohon penjelasannya Ustaz. Taib. Terima kasih kepada saudara Bagus Suseno ya dari Kepulauan Riau. Barakallahu fiik. Adapun ya orang Kristen atau orang kafir begitu ya, ikut sholat dan masuk ke masjid. Ada 2 sisi dari pertanyaan ini. Yang sisi yang pertama, mungkin apa hukum orang kafir masuk masjid. Yang kedua, bagaimana hukum sholatnya. Yang pertama, ya masuknya orang kafir karena ada maslahat, ada kebutuhan, maka tidak ada masalah. Ya, karena yang dilarang adalah masuk ke tanah haram. Ya. Jelas Makkah tidak boleh masuk kecuali orang beriman. Ada batasannya. Adapun juga Madinah kendati ada keistimewaan tanah haram juga, tapi dalam hal ini berbeda hukumnya dengan ya kota Makkah atau Masjidil Haram. Karena juga di zaman Nabi SAW ada orang-orang kafir yang masuk ya ke masjid, bahkan salah seorang dari mereka ya ada yang diikat Nabi di masjid, juga utusan dari Najran datang ke Nabi SAW, mereka masuk masjid. Jadi sekedar masuk masjid Madinah atau selain masjid Madinah di mana saja permukaan bumi ini, kalau memang itu ada kemaslahatan dan masuknya dia tidak mencemari dan menodai masjid, maka tidak ada masalah. Adapun masalah solat dia, ya jelas tidak akan diterima karena syarat utama ya ibadah diterima adalah keimanan. Maka orang kafir tidak diterima ibadahnya. Ya. Wa ma mana'u an tuqbala minhum nafaqatu illa annahum kafaru billah. Tidak ada yang menghalang mereka untuk diterima sedekah mereka kecuali mereka kufur kepada Allah. Maka dia beriman akan diterima solatnya. Adapun dia solat ya Jumat, ya tidak ada artinya kalau dia tidak beriman. Karena dia tidak beriman. Maka ya mudah-mudahan
dia mendapatkan hidayah dan masuk ke dalam Islam. Demikian Allah wa'ala. Salah jazakumullah khairan. Jawabannya demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Tep, Ustaz, dari tep masuk ya. Silakan minum dulu, Ustaz. Nah, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bersama Ibu siapa, di mana? Hamba Allah di Bengkulu, Ustaz. Iya, silakan Ibu, hamba Allah di Bengkulu. Ya, Ustaz, yang ingin saya tanyakan, apa bedanya definisi zikir dan doa? Sebelumnya, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih hamba Allah di Bengkulu. Silakan, Ustaz. ya, terima kasih kepada Ibu ya, hamba Allah di Bengkulu. Perbedaan antara ya zikir dan doa. Zikir ini ya lebih umum. Di antara zikir ya doa. Akan tapi dari sisi lain doa ini juga ya mencakup doa permintaan dan doa ibadah. Dan termasuk doa ibadah adalah zikir. Jadi ada perbedaan dari makna yang umum dan khusus. Ya. Dari satu sisi zikir lebih umum karena mencakup ya zikir ya kita baca, kemudian doa, kita berdoa kepada termasuk zikir. Dari sisi lain doa juga lebih umum. Kenapa? Karena doa itu ada doa ibadah, doa masalah. Ya. Doa ibadah ya semua ketaatan yang kita lakukan termasuk dalam doa. Adapun doa masalah, doa permohonan adalah hajat dan permohonan yang kita panjatkan kepada Allah agar Allah mengabulkan atau memperkenankan. Jadi ada sisi umum dan khususnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa dipisahkan. Maka doa, zikir dan doa. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Masalah jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Demikian hamba Allah di Bengkulu, semoga bisa dipahami. Nah. Tapi Ustaz, kita bacakan lagi pesan telah masuk. Nah. Dari Eka Yuanda di Jawa Barat. Ustadz, apakah benar hadis tentang pengkhususan membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat dan hari Jumat itu derajatnya mauquf? Jazakallah khairan, Ustaz. Nah, terima kasih kepada Eka Yuanda ya. Barakallahu fiik. Adapun ya keutamaan membaca surat Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat, terdapat hadis ya yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara surat al-Kahfi yaum al-jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq." Ya, sebarang siapa yang membaca surah Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan berikan ya nur, cahaya, adhalahu akan penerangan ya, cahaya baginya antara dia dan antara Baitul Atiq itu Ka'bah. Dalam sebagai riwayat disebutkan man qara'a surat al-Kahfi lailatul jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma baina al-jumu'ataini. Ya, barang siapa membaca surah Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan adha'ah, berikan penerangan ya, cahaya yang baginya yang akan menerangi ya antara Jumat, dua Jumat. Ya, baina jum'ataini, antara kedua Jumat. Ini jelas keutamaan yang besar. Ya, para ulama menjelaskan, ada yang mengatakan yaumul jum'ah, ada yang mengatakan lailatul jum'ah. Lalu bagaimana mengkombinasikan antara kedua riwayat tersebut? Kata para ulama bahwa ini masuk lailatul jum'ah dan harinya, ini masuk hari Jumat dan malamnya. Jadi tidak ada perbedaan yang diperbolehkan, dan mulai malam tersebut terhitung dari terbenamnya matahari sampai ya kemudian harinya dari terbit fajar sampai lagi terbenam matahari. Nah, seperti itu. Allahu a'lam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Mungkin sedikit tambahan masalah soal ini, Ustaz. Antara dua Jumat itu maksudnya gimana, Ustaz? Jumat, hari Jumat sekarang yang membaca, kemudian Jumat yang selanjutnya. Selanjutnya. Berarti satu pekan itu Allah berikan Masya apa? Allah. Ya, Allah berikan cahaya penerangan dalam kehidupannya. Nah, Allahu a'lam. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ustaz, kita bacakan lagi Nah. soal yang telah masuk dari Jawa Barat, Ustaz. Nah, Saya baca di suatu buku ada bacaan yang setelah wudhu seperti ini. Adakah dalil bacaan setelah wudhu? Gimana, Ustaz? Telepon yang masuk. Kita angkat yang telepon Kita dulu, sapa baru dulu. nanti kita lanjutkan pertanyaan. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama siapa, di mana? Hamba Allah di Bengkulu lagi. Awal Bengkulu lagi, Masya Allah. Ya, silakan Ibu. Oh iya Ustadz, ini saya ingin tanyakan doa zikir pagi dan petang itu Ustadz. Nah, Doa zikir pagi dan petang itu yang saya baca di Al-Azkar sama yang ditampilkan di layar
televisi setiap hari itu kok ada perbedaan ya Ustadz. Perbedaan apa, Bu? Cara menyikapinya. Iya, ada yang beda Ustadz, yang memang banyak kesamaannya, tapi ada 1-2 itu doanya yang berbeda begitu. Gimana ya Ustadz, saya mengikuti yang di Al-Azkar ini atau yang ditampilkan di TV itu ya Ustadz? Nah, baik. Cukup, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu yang Bengkulu. Seperti yang juga bertanya masalah perbedaan zikir dan doa tadi juga ya. Taib, sebenarnya tidak ada masalah ya Ibu tentang masalah ada sedikit perbedaan. Mungkin sebagian mencantumkan al-adhkar misalnya, ya ada riwayat yang sebagian menyebutkan itu juga termasuk doa di pagi dan di petang hari. Ada sebagian tidak mencantumkan. Kalaupun mungkin ya didapatkan yang ditampilkan di layar monitor ya televisi, mungkin sebagian zikir itu mungkin bukan tidak semuanya juga. Jika seandainya yang Ibu membaca di adhkar tersebut ya memang itu ada referensinya yang jelas sahih, maka tidak ada masalah itu dibaca. Ya, seperti itu. Kalau bisa dibaca semuanya bagus, dan kalau tidak mampu ya sesuai dengan kemampuan kita, yang penting jangan ditinggalkan. Jadi insya Allah tidak masalah. Ya, ada zikir yang sebagian ya para ulama itu memasukkannya ke dalam zikir pagi dan petang hari. Ada sebagian mungkin tidak memasukkannya karena mungkin tidak terlampau jelas atau secara nyata penjelasan bahwa itu dibaca di pagi dan petang hari. Tapi intinya adalah silakan Ibu baca apa yang mungkin Ibu juga lihat di layar atau monitor televisinya, atau juga yang Ibu baca di adhkar, insya Allah semuanya kebaikan. Ya, semua kebaikan yang insya Allah akan mendapatkan pahala di Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Demikian hamba Allah di Bengkulu, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan lagi pertanyaan tadi Ustaz. Dari Jawa Barat, Lukman Hidayah. Ustaz, saya baca di suatu buku ada bacaan yang setelah wudu seperti ini. Adakah dalil bacaan setelah wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Betulkah hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan Nasai dan Ibnu Umar? Ustaz? Nah, ya, terima kasih dari saudara di Jawa Barat ya tentang doa setelah berwudu. Nah, benar apa yang disampaikan tadi adalah hadis riwayat Imam Muslim ya, bahwa Nabi mengatakan barang siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian setelah itu dia membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada tambah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini riwayat Imam Muslim. Balasannya adalah illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Ya, yadkhulu min ayyiha syaa. Kecuali terbuka baginya pintu surga yang 8 pintu surga terbuka, dia masuk dari pintu mana saja. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib. Ada ini dalam Sahih Muslim, mungkin bisa dicek juga nomor hadisnya 2340. Taib. Kemudian ada tambahan Imam Tirmidzi yang tambahannya adalah Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku dari orang yang sering bertaubat dan juga orang-orang yang selalu ya suci. Nah, dalam sebagian riwayat ada Imam Nasai ada tambahan ya. Tapi ini masih diperselisihkan oleh para ulama ya, sampai Imam Ibnu Hajar menjelaskan isnadnya sahih, tapi mungkin masalah apakah ini sabda Nabi itu masih diperselisihkan. Kan tapi Imam Asy-Syalbani rahimahullah itu mensahihkan itu juga marfu' pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tambahannya subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kalau ya digabungkan antara ketiga riwayat tadi mungkin bisa dibaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah tidak ada masalah. Demikian wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Pemirsa Follow TV dan pendengar radio dimanapun berada, bagi pemirsa yang bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087. Ada telepon yang masuk Ustaz, kita angkat silakan. lagi.
Assalamualaikum Pak Dua TV. Waalaikumsalam. Bersama Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Lutfi di Lombok. Ya, silakan Bapak Lutfi di Lombok. Ya, jadi saya mau bertanya, yang dimaksud zikir mutlak itu apa ya Ustaz? Nah, zikir mutlak. Iya. Cukup, Pak? Mutlak. Ya, itu saja. Nah. Terima kasih Pak Lutfi di Lombok. Ya, terima kasih kepada Pak Lutfi, barakallahu fiik ya, dari Lombok. Apa yang dimaksud dengan zikir mutlak? Zikir mutlak itu adalah zikir yang tidak dikhususkan pada waktu-waktu tertentu. Ya, karena ada yang kita ketahui zikir ada yang dikhususkan pada waktu-waktu tertentu seperti ya seusai salat fardu. Itu kan muqayyad, ya. Muqayyad dari sisi waktunya dan muqayyad dari sisi jumlahnya. Ya. Yang masyhur adalah ya 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar, kemudian dilengkapi dengan la ilaha illallah. Dan zikir yang lain ya astaghfirullah, 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 la ilallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya, Allahumma la ma'ni'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, sampai akhir dari zikir tersebut. Ini muqayyad karena waktunya selesai salat fardu, dan itu juga hanya salat fardu, bukan salat sunnah. Baik. Kemudian juga dari sisi jumlahnya muqayyad. Nah, ada jumlah terbatas. Ada juga zikir yang muqayyad di pagi dan petang hari. Ya, dikenal dengan adkar as-sabah wal masa, kan begitu. Nah, begitu juga seperti zikir yang secara khusus di waktu misalnya thawab, ya, di antara rukul yamani, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau di waktu wukuf Arafah perbanyak ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir, seperti itu. Nah, kemudian di waktu sujud zikir ya, waktu rukuk subhana rabbiyal azim, di waktu rukuk sujud subhana rabbiyal a'la, itu namanya muqayyad, waktunya, tempatnya. Adapun zikir yang mutlak, zikir-zikir yang tidak ditentukan dengan waktu dan jumlah, ya, seperti la ilaha illallah, kapan saja, di mana saja, dan sebanyak-banyaknya. Begitu juga ya istighfar, ya, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya. Begitu juga ya subhanallah wa bihamdi subhanal azim. Begitu juga subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, ya. Dua kalimat yang ringan, subhanallah bihamdi subhanal azim, perbanyak diucapkan hal itu. Kemudian istighfar, ya. Dan jumlah zikir yang yang terbanyak yang muqayyad itu adalah subhanallah wa bihamdi 100 kali, itu di pagi hari dan petang hari. Adapun la ilaha illallah tidak dibatasi, ya, tidak dibatasi, kecuali mungkin selesai salat ya 10 kali maghrib dan subuh. Nah, adapun selainnya diperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, karena Rasul mengatakan afdalul dzikri la ilaha illallah, zikir yang paling utama la ilaha illallah. Kemudian dalam sabda yang lain bisa mengatakan ahabbul kalam ilallahi arba', perkataan yang paling dicintai Allah 4. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi mutlak, tidak terkait dengan jumlah, dan juga tidak terbatas pada waktu. Nah, kapan saja, ya, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan ya duduk, dalam keadaan berjalan, ya, di tempat-tempat yang disyariatkan untuk berzikir. Itu namanya zikir al-mutlaq. Nah, wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Nah. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan lagi Nah, soal yang telah masuk dari Asri di Sulawesi Selatan, Ustaz. nah. Afwan, apakah boleh seorang wanita yang sedang tidak dalam keadaan suci alias berhadas kecil atau besar memegang, menyentuh mushaf dengan dibatasi dengan sarung tangan, Ustaz? Nah, Padahal tidak diragukan bahwa memegang Al-Quran, membaca Al-Quran tentu diutamakan dalam keadaan suci, bahkan disyariatkan dalam keadaan suci. Adapun bila seorang dalam keadaan junub, maka dia tidak boleh memegang Al-Quran dan membaca Al-Quran, ya, junub sampai dia suci. Nah, adapun masalah keadaan berhadas atau mungkin haid, itu waktunya mungkin hanya kurang lebih ya 1 pekan, seminggu, 7 hari, kan begitu, sesuai dengan kebiasaan seorang wanita. Maka dalam hal ini kata para ulama, dia diperbolehkan membaca. Adapun membaca hafalan dia, memurajaah, yang mengulang hafalan agar tidak lupa, tidak ada masalah. Atau karena mungkin ada unsur yang mungkin dia dalam rangka ya pengajaran, begitu. Tapi dalam kondisi seperti itu, para ulama menyebutkan maka
dia dianjurkan untuk memakai sarung tangan. Jadi tidak langsung menyentuh mushaf dengan tangannya, tapi ada penghalangnya. Adapun untuk membaca, ya maka tidak ada masalah membaca karena dibutuhkan, ya. Karena kalau seandainya selama 1 pekan tidak dimurajaah, bisa lupa hafalannya. Adapun dalam keadaan junub itu tidak lama, ya. Setelah junub dia mandi, kemudian dia bisa membaca kembali Al-Quran, ya, dan menyentuh Al-Quran. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan lagi Ustaz, soalan telah masuk. Ini dari Mariani di Jawa Tengah Ustaz. Nah, Ustaz, ketika berdoa kita mengangkat kedua tangan, apakah setelah itu memang harus diusapkan ke wajah? Namun telepon ada yang masuk Ustaz. Kita angkat dulu atau gimana Ustaz? Atau yang dulu kan yang telah dibaca atau yang taib, silakan para pemirsa kita dulu kan. Nah. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu siapa, di mana? Dari Ibu Laili, Pak, dari Ya. Bekasi. Ya, silakan Ibu Laili. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, mau tanya bacaan doa apa ya Ustaz yang apabila kita ada misalnya seperti gempa atau kejadian kayak misalnya banjir atau angin puting beliung, itu apa Ustaz bacaan doanya? Terus sama ini, kalau kita habis mengikuti akad nikah, itu kan kalau sudah selesai qabil itu kan biasanya dipimpin sama penghulu, ya, itu untuk baca doa itu, ya. Kita mengamini atau kita baca doa masing-masing Ustaz? Itu aja Ustaz, terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Terima kasih kepada Ibu Laili di Tasik, ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi apakah ada doa khusus di waktu gempa atau mungkin banjir atau mungkin tsunami atau yang sejenisnya? Ya. Secara khusus tidak ada, ya. Tapi yang jelas tatkala muncul hal-hal yang seperti itu, seorang berdoa kepada Allah untuk keselamatan, ya, baik dengan bahasa Arab atau mungkin dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang dia bisa panjatkan doa tersebut kepada Allah agar diselamatkan, ya, seperti agar diselamatkan dari bencana atau bahaya atau hal yang terjadi. Nah, tidak menimpa diri dan keluarganya, atau agar kaum muslimin diselamatkan, ya, seperti itu. Ini, ya, jadi tidak ada doa yang khusus untuk bagaimana dalam keadaan gempa atau mungkin dalam keadaan banjir atau tsunami dan yang sejenisnya. Adapun doa, ya, mengaminkan doa yang dibaca oleh penghulu setelah akad nikah misalnya, secara umum tidak ada masalah mendoakan, ya, mendoakan. Jadi seorang yang telah akad nikah, karena Rasul juga, ya, mengajarkan pada kita bagaimana kita mendoakan, ya, seorang yang telah terjadi akad nikah, maka kita mendoakan kedua pasangan suami istri yang baru terjalin dengan akad nikah tadi, ya, barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama'akum ala khair, ya. Kemudian kalau kita berdoa, ya, kepada Allah untuk keberkahannya, untuk selalu, ya Allah, ya, menyatukan antara dua insan dalam keadaan kasih sayang, mawaddah warahmah, memudahkan rezekinya, memberkahi, tidak ada masalah. Kalaupun yang mungkin penghulu memimpin doa tersebut, tidak ada masalah untuk kita diaminkan, tapi bukan satu keharusan, ya, ada penghulu, ya, harus memimpin secara doa bersama. Tapi kita doakan bagi saudara kita yang telah, ya, menjalin hubungan pernikahan tadi, ya, secara sah. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Nah. Dan demikian yang bertanya Ibu Laili di Bekasi, semoga bisa dipahami. Ustaz, ada telepon yang masuk lagi Ustaz. Nah. Kita angkat lagi Ustaz, ya. Ya, nah. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam. Bersama Pak siapa, di mana? Dengan Yusri di Sulawesi Selatan. Iya, silakan Bu. Ya, silakan Bapak. Ya, pertanyaan saya Ustaz, bolehkah kita mensolatkan jenazah orang yang selalu berbuat syirik dan tidak pernah melakukan solat selama hidupnya? Nah. Cukup Bapak Yusri? Ya. Terima kasih Pak Yusri di Sulawesi Selatan. Terima kasih kepada Pak Yusri, barakallahu fiik. Bolehkah kita menyolatkan orang yang berbuat syirik dan tidak pernah solat, ya, selama hidupnya? Berbuat syirik, tidak pernah solat,
berarti enggak muslim itu. Ya. Barang saya berbuat syirik, ya, Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Kalau mati dalam keadaan syirik, ya, maka dia mati dalam keadaan kufur. Maka Allah tidak mengampuni dosanya dan surga haram baginya, kekal dalam neraka selama-lamanya, ya. Kemudian tidak sholat, selama hidup tidak sholat, itu bukan muslim, ya. Tidak sholat sama sekali, itu bukan muslim, ya. Para ulama khilaf bagaimana meninggalkan sekali sholat, tidak begitu, ya. Itu mungkin tadi khilaf. Adapun meninggalkan sholat secara sempurna keseluruhannya, ya, tidak pernah sholat, dia bukan muslim, maka enggak boleh disolatkan, ya. Allah melarang Nabi dan orang beriman untuk menyolatkan kerabatnya yang telah jelas kemusyrikannya, kan begitu, telah jelas kemusyrikannya, maka enggak boleh, ya, menyolati orang yang kafir karena dia meninggal dalam keadaan kufur. Dan solat itu tujuannya memohonkan kerahmatan dan ampunan baginya. Bagaimana Allah akan mengampuni dia dalam keadaan syirik? Dan enggak boleh mohon keampunan bagi orang musyrikin, ya, enggak boleh. Adapun di waktu dia hidup memohonkan hidayah baginya diperbolehkan, ya. Tapi setelah mati tidak diperbolehkan untuk disolatkan, ya. Dan itu bukan seorang muslim, maka tidak boleh dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Nah, demikian Allahu a'lam. Insyaallah jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian yang bertanya Pak Yusri di Sulawesi Selatan, semoga bisa dipahami. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, bagi pemirsa yang bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087. Kita bacakan lagi pertanyaan tadi. Silakan. Ini ketika berdoa kita mengangkat kedua tangan, apakah setelah itu memang harus diusapkan ke wajah, Ustaz? Nah, terima kasih. Pertanyaan dari siapa? Mariani di Jawa Tengah. Mariani Jawa Tengah. Barakallahu fiik. Jadi apakah ketika berdoa mengangkat tangan kemudian setelah itu mengusap wajah? Kalau masalah mengangkat tangan, na'am disyariatkan berdoa dalam mengangkat tangan. Karena di antara sunnahnya berdoa mengangkat tangan, ya. Di tempat-tempat dan keadaan di mana Rasulullah mengangkat tangan. Ya. Karena sebagai dalam hadis, innallaha yastahi idza rafa'a al-'abdu yadayhi an yaruddahuma sifra. Ya, Allah malu bila seorang hamba mengangkat tangan, kedua tangannya berdoa kepada Allah, tolak dalam keadaan ya kosong, hampa, ya tidak diperkenankan oleh Allah. Kemudian Nabi ya dalam berdoa itu mengangkat tangan, ya. Taib, maka kita mengangkat tangan di tempat dan kondisi yang didapatkan riwayat menjelaskan Nabi mengangkat tangan. Adapun ya mengusap wajah, tidak terdapat riwayat dari Nabi SAW. Tidak ada riwayat menjelaskan Nabi setelah berdoa angkat tangan mengusap ya ke wajahnya, tidak ada. Ya, maka tidak disyariatkan ya hal demikian itu dan bukan adab tata cara ya dalam berdoa. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ada telepon yang masuk, Ustaz. Kita angkat dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama siapa, di mana? Bersama Marwa Kamila di Aceh. Ya, silakan. Marwa ingin menjadi anak saleh dan jadi hafizah. Doa apa yang harus dibaca setiap harinya ya? Mohon penjelasannya. Ini kayaknya anak kecil kayak Ustaz. Ya, Maula, Masya Allah. Ya, barakallahu fiik ya, dari Aceh, Masya Allah. Sumatera. Luar biasa ini, di ujung Sumatera. Ya, bagaimana? Taib, barakallahu fiik ya binti ya. Semoga Ananda ya dijaga oleh Allah, diberkahi hidupnya dan juga orang tuanya semoga senantiasa dilindungi Allah. Ya, yang perlu diperhatikan bagaimana menjadi yang bisa menjadi hafizah ya. Jadi anak yang cerdas, yang solehah, ya tentu pertama selalu memohon ya, minta doa kepada orang tuanya, ya berdoa mohon kepada ayah dan uminya untuk selalu mendoakan, karena doa orang tua dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Ini yang pertama, insyaallah. Kemudian ikuti nasihat ya dari orang tua. Ya, kemudian manfaatkan waktu dengan baik ya. Jangan dibuang-buang atau disia-siakan untuk yang tidak bermanfaat ya. Untuk yang nonton yang tidak bermanfaat, main games dan yang lain-lainnya kan begitu pada zaman sekarang ini. Nah,
itu insya Allah akan menjadi seorang yang hafizah. Kemudian juga bergaul dengan teman-teman yang baik, yang insya Allah mengajak kita kepada kebaikan, orang yang rajin sholat, orang baca Al-Quran, berakhlak mulia. Ya, tinggalkan teman-teman yang nggak baik, ya akhlaknya yang jauh dari tuntunan agama. Nah, insya Allah seperti itu saya jadi hafizah. Kemudian ya harus berusaha, bersungguh-sungguh. Ya, kalau mungkin udah bisa sholat umur 7 tahun atau 10 tahun, mulai latih diri untuk sholat. Ya, sehingga begitu balik udah terbiasa sholat, baca Al-Quran ya dari sekarang. Karena umur-umur yang di waktu masih yang belia seperti ini, umur yang muda, ya dalam kondisi umur masih muda begitu, itu insya Allah hafalannya semakin kuat, lebih kuat hafalannya. Maka dimanfaatkan untuk membaca, kemudian dijauhkan, dan kepada orang tua saya berpesan untuk ya memperhatikan pergaulan dan juga tempat jangan sampai kita membawa anak kita pada tempat-tempat yang mungkin akan merusak konsentrasi pikirannya melihat sesuatu yang haram, sehingga akan lengket dalam benak pikirannya, ya terlihat terbayang-bayang hal yang seperti itu, karena akan merusak hafalan dan juga ya kekuatan ya ingatannya, sehingga tentunya akan membahayakan sang anak. Ya seperti itu. Jadi semoga Ananda dijaga oleh Allah dan juga anak-anak kita semua, ya dijadikan adalah anak-anak yang salehah. Naam, dan semoga juga orang tuanya dan kita semua diberkahi Allah tabaraka wa taala. Naam, demikian ya. Wallahu a'lam. Insyaallah. Jazakallah khairan. Insyaallah ya, naam. Demikian Maula di Aceh, barakallahu fiik. Naam. Ada telepon yang masuk lagi, kita sapa lagi Ustaz ya. Naam. Baik. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullah. Bersama Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Suwardi di Palembang, Pak. Ya, silakan Pak Suwardi di Palembang. Nah, Iya. Maaf di luar tema enggak apa-apa, Pak ya. kalau saya tahu jawaban akan saya jawab, tapi kalau tidak saya akan insya Allah alihkan pada ustadz yang lain yang sesuai dengan tema tersebut, Bapak. Nah. Iya. Ini Ustaz mau nanyakan, kalau kita ngambil wudhu di kamar mandi, itu kan membaca lafaz Allah, itu apa diperbolehkan apa enggak itu Ustaz? Ya, nah. Kamar mandi, bukan WC ya? Bukan, Pak, bukan di kamar mandi, tapi kamar mandi tersebut nggak ada WC-nya, Pak. Nah, baik. Cukup Bapak? Iya, ya. Terima kasih Pak Suwardi di Palembang. Ya, jika seandainya itu kamar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan sebaiknya tidak ya melafazkan, tapi cukup ya membaca di dalam hati saja. Karena bagaimanapun kamar mandi, pasti mungkin terkadang seorang di waktu mandi mungkin juga ya mungkin keluar dari ya dubur dan juga kubulnya mungkin ya najis begitu. Jadi tempat yang tidak pantas di sana kita untuk melafazkan nama-nama Allah. Oleh karena itu, kalaupun ingin hanya di dalam hati saja. Adapun melafazkan ya tidak dilakukan. Adapun bila seorang berwudu di luar kamar mandi tersebut, maka dia ya mengucapkan ya bismillah seperti itu. Nah, adapun di dalam kamar mandi atau apalagi WC tidak diucapkan ya lafzul jalalah atau nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian Pak Suwardi di Palembang, semoga bisa dipahami. Kita bacakan lagi Ustaz. Nah. Sambil nunggu telepon masuk, ada pertanyaan dari Teguh di Bali Ustaz. nah. Ustaz mau bertanya, di zaman ini kan banyak godaan hawa nafsu, itu bagaimana cara mengatasinya? Nah. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Akh Teguh. Teguh ya. Semoga Allah meneguhkan Akh Teguh di atas Allahumma keimanan amin. dan ya terutama di dalam ya menghadapi gelombang fitnah dan syahwat di zaman sekarang ini. Nah, benar sekali apa yang disampaikan beliau. Di zaman sekarang ini ya fitnah atau virus syahwat ini lebih berbahaya dari virus corona. Orang ketakutan ya. Dunia gelisah dengan virus corona. Tapi subhanallah, manusia sungguh aneh bin ajaib. Tidak pernah gelisah dengan virus kesyirikan, virus bid'ah, virus yang maksiat, bahkan maksiat merajalela. Dibuat ya sarana untuk itu, dilegalkan ya. Nauzubillah. Maka yang seharusnya lebih kita khawatirkan dan kita ya yang selalu menghantui kita, virus-virus yang akan merusak hati, iman, akidah kita, termasuk dengan maksiat. Bagaimana? Vaksinnya bagaimana? Pertama, tingkatkan keimanan. Ya, kemudian belajar ilmu.
bergaul dengan orang soleh, kemudian sabar. Sabar. Apalagi zaman kita hidup di dua zaman, dua alam. Alam nyata, alam maya. Alam nyata, ya kita telah memaklumi. Alam maya tiada batasnya. Ya. Manusia bisa berjalan berselancar bermil-mil sampai mengelilingi dunia dalam 1 detik. Ya, bisa melihat, memantau, hanya 1 klik saja selesai. Maka sabar dalam menghadapi cobaan dan godaan syahwat. Nah, berbagai syahwat. Nah, terutama syahwat wanita yang betul diperalat oleh syaitan untuk menggoda dan merusak. Nah, karena dahulu Bani Israel rusak disebabkan adalah wanita. Nabi mengatakan, "Ma taraktu fitnatan asyaddu 'ala rijal minan nisa." Tidak ada fitnah yang lebih berbahaya yang aku tinggalkan, kata Nabi, bagi seorang lelaki daripada wanita. Maka sabar, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Sabar, maka akan dirasakan manisnya keimanan. Allah akan menggantikan dengan ghaddul basar, tadi menundukkan pandangan, manisnya iman. Naam, dan bersihnya hati. Itu yang menjadi modal, itu vaksinnya itu, ya, untuk mencegah dan menyembuhkan virus ya syahwat tadi. Nah, demikian Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian yang bertanya Teguh di Bali, semoga bisa dipahami. Kita bacakan lagi Ustaz soal dari pesan singkat dari Dini Ustaz di DKI Jakarta. Apakah boleh niat sholat istikharah dan sholat tahajud digabung Ustaz? Ya. Di sholat malam niatkan tahajud, tapi ya tidak masalah diselipkan doa di dalam sujud kita istikharah, karena itu kan istikharah doa, memohon kebaikan pada Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang suatu hal yang ingin kita lakukan atau kita kerjakan. Jadi niatnya tahajud, ya, sholat malam, kemudian dalam sholat malam tersebut apa? Berdoa, karena Nabi SAW mengatakan, Allah yanzil Rabbuna ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Faqala man yad'uni fa astajibu lah. Man yas'aluni fa a'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Turun Rabbuna ke langit bumi di sepertiga malam terakhir. Tapi jangan ditanya bagaimana turunnya, sering kebesaran Allah, ya, tidak sama dengan turun kita. Sering kebesaran keagungannya. Laisa kamitslihi syai', ini akidah Ahlussunnah. Tidak ada yang serupa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu Allah menyuruh kita semua, siapa yang berdoa padaku, niscaya akan kabulkan. Dan istikharah doa, mohon kebaikan, ya, mohon kebaikan pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian barang siapa yang mohon keampunan, akan aku ampuni dosanya. Dan barang siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri permintaan dan permohonannya. Jadi salat tahajud kemudian disertai, diiringi atau diikutkan doa mohon kebaikan kepada Allah di waktu sujud atau mungkin setelah solat tahajud tadi. Nah, demikian Allahu a'lam. Masyaallah. Jazakallah khairan atas jawabannya. Nah, dan kita bacakan lagi pertanyaan masuk dari Apriawan di Rembang Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, adakah amalan-amalan atau zikir-zikir khusus untuk mendirikan sebuah usaha toko Ustaz? Nah, dari siapa tadi? Dari Apriawan di Rembang Ustaz. Rembang. Nah, baik. Apriawan, barakallahu fiik ya. Tidak ada ya doa khusus untuk memulai bisnis, membuka toko atau mungkin yang sejenisnya, ya, tidak ada. Akan tetapi bila seseorang ingin memulai usaha, maka ya bismillah, bacalah bismillah. Kemudian juga sebagaimana ya beristikharah, memohon kebaikan ya kepada Allah yang mengetahui yang gaib, yang maha kuasa untuk mendatangkan kebaikan, memohon agar pilihan dia itu pilihan yang baik, mendatangkan kebaikan. Ya, seandainya pilihan yang ingin dia lakukan itu tidak baik, maka agar Allah menjauhkan dari dirinya. Kemudian mohon keberkahan, ya, keberkahan di dalam usaha kita, seperti itu. Ini kemudian ya tunaikan hak-hak Allah, takwa kepada Allah, maka bi'idznillah usaha akan berkah, lancar, dan akan mendatangkan kebaikan. Nah, karena barang siapa yang sebagaimana dalam hadis sebutkan,
Dalam Al-Quran disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusra wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan padanya makhraja, jalan keluar. Kemudian Allah berikan pada rezeki dari tempat yang atau dari area yang tidak dia duga. Kemudian juga Allah mudahkan urusannya. Kemudian bismillah. Kemudian ihris ada ma yanfa' wasta'in billah. Bersungguh-sungguh dan mohon pertolongan kepada Allah. Ini kuncinya. Nah, enggak ada doa yang khusus. Ya, kalau buka usaha ini doa khusus. Ya, nanti baca sekalian tasbihnya atau mungkin la ilaha illallah, enggak ada yang seperti itu. Ya, tapi mohonlah kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, begitu. Nah, mohon keberkahan pada harta kita, keluarga kita, anak kita, dan dunia, terutama ya dalam urusan agama kita. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallah khairan Ustaz. Demikian yang bertanya Apriani di Rembang, semoga bisa dipahami. Nah, silakan. Ada telepon yang masuk kita angkat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dari Abdullah Ustaz di Sumbar, Sumatera Barat. Ya, silakan Abdullah di Sumatera Barat. Oh, mau nanya ini Ustaz, misalnya kita di dalam sholat sunnah atau sholat wajib gitu Ustaz, jadi di dalam ruku yang pertamanya itu kita baca bacaan lafaznya misalnya subhana rabbiyal azimi, nanti pas di rakaat yang keduanya kita bacanya beda lagi gitu Ustaz, atau misalnya di dalam sujudnya kita baca subhana rabbiyal a'la, nanti di sujud yang di rakaat keduanya kita baca beda lagi gitu doanya gitu, nggak sama gitu Ustaz. Boleh nggak Ustaz kita baca doanya gitu? Nah, apa harus sama dari rakaat 1, 2, 3 sampai habis gitu Ustaz? Itu aja Ustaz. Nah, baik, terima kasih kepada Abdullah di Sumatera Barat. Tentang masalah bacaan ya di dalam solat telah ditentukan atau dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu ruku', waktu sujud, waktu ruku' subhanarabbiyal azim yang wajib 1 kali. Adapun selebihnya itu disunnahkan. Begitu juga waktu sujud subhanarabbiyal a'la. Adapun selebihnya diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Ya, bahkan ya di antara juga di waktu sujud kita mengucapkan ya subuhun, di waktu rukuk subuhun quddus wa malaikatu war ruh subhanadzil jabaruti wal malakut wal kibriya wal azamah, ya selain dari subhanarabbiyal azim. Kemudian juga subhanallah wa bihamdik, subhanallah bihamdik, subhanallah azim. Ya, jadi tasbih. Kemudian juga di waktu sujud subhanarabbiyal a'la, dan juga membaca ya subhanadzil jabarut wal malakul kibriya wal azamah. Kemudian juga membaca ya doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, perbanyak doa. Dalam rukuk banyak mengagungkan Allah. Jadi tidak ada masalah. Tapi yang pertama dibaca subhanarabbiyal a'la waktu sujud, subhanarabbiyal azim di waktu rukuk. Kemudian boleh diselingi dengan doa-doa yang lain, ya, tasbih terutama waktu sujud. Karena Nabi mengatakan aqrab ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Pasti seorang hamba yang paling dekat kepada Allah waktu sujud, maka fa aktsiru minad du'a, perbanyaklah berdoa. Naam. Demikian, wallahu a'lam. Salah, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian Abdullah di Sumatera Barat, semoga bisa dipahami. Naam. Sepertinya pertanyaan terakhir yang barusan Ustaz. Nah, Masya Allah, tanpa terasa Ustaz. Alhamdulillah telah terjawab beberapa pertanyaan. Mungkin sedikit penutup Ustaz untuk penutup nasihat-nasihatnya. Silakan Ustaz. Taib. Para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja berada, alhamdulillah ya, tidak terasa kita telah sampai ke penghujung ya secara interaktif ya dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sebagai penutup, saya ingin kembali mewasiatkan diri pribadi dan seluruh kaum muslimin agar untuk senantiasa ya mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa melakukan ketaatan dan ubudiyah kepada Allah, terutama di waktu-waktu dan kondisi kita menghadapi berbagai ya cobaan, ujian, atau mungkin dihantui dengan berbagai rasa ketakutan ya. Maka yakinlah semua kebaikan di tangan Allah. Allah yang mampu mendatangkan hal itu, dan Allah yang mampu
menjauhkan kejelekan dari diri kita. Maka kembalilah kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan amal soleh. Kemudian hendaklah senantiasa banyak berdoa dan berzikir di pagi dan petang hari. Itu semua lengkap diajarkan Nabi untuk bagaimana keselamatan diri kita, harta kita, keluarga kita. Ya, berdoa pagi dan petang hari. Bi'inillah Allah akan menjaga kita semua. Nah, karena itulah sebab-sebab yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pertolongan, kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam. Nah, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas faedah yang telah berikan dan waktu yang telah diluangkan untuk kita Ustaz. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat Ustaz ya untuk kita semua. Jazakumullah khairan Ustaz. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio Hang FM Batam dan Bimbas Yogyakarta dimanapun berada, alhamdulillah berada kita di penghujung acara pada kesempatan ini. Mohon maaf atas pertanyaan yang belum bisa kita jawab, dan kita sampaikan terus ikuti acara live interaktif kita setiap hari Senin sampai dengan Jumat setiap pekannya, dan kita informasikan untuk kegiatan Dewan Fatwa dan Fatwa TV saat ini dapat diakses melalui website dewanfatwa.com. Dan acara kita juga mengajak, Fatwa TV juga mengajak pemirsa untuk menghadiri safari dakwah Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad di Jakarta, Bogor, Bekasi yang insya Allah pada bulan April 2020. Demikian yang dapat kita sajikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan terima kasih jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah